Ini adalah kisah ketika Nyi Roro Kidul menyamar menjadi seorang wanita desa untuk mencari seorang pria yang akan dinikahinya. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Beginilah cerita lengkapnya. Di sebuah istana megah yang tersembunyi di dasar Samudra Hindia, Nyi Roro Kidul duduk termenung di atas singgasananya yang berkilauan dari mutiara. Ia adalah penguasa lautan, dihormati dan dipuja karena kecantikan serta kekuasaannya. Jika begitu, aku akan menyamar tanpa mahkota, tanpa keagungan. Aku akan menjadi wanita biasa. Aku ingin seseorang yang mencintaiku karena siapa aku sebenarnya. Keputusannya telah bulat. Sang ratu menanggalkan atribut keratuannya dan berubah menjadi seorang wanita desa bernama Laras, dengan pakaian sederhana dan selendang tenun. Ia meninggalkan istananya yang megah untuk memulai perjalanan mencari cinta sejati. Tujuannya adalah pedalaman Jawa, di mana kehidupan sederhana dan ketulusan masih bersemi. Desa Sumberjati yang terletak di kaki bukit menyambut kedatangannya. Desa itu dikelilingi sawah hijau yang menyejukkan mata, dengan aliran sungai yang jernih mengalir di antara pepohonan. Penduduk desa hidup sederhana, bekerja keras dari pagi hingga petang. Laras memilih tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi desa, dikira sebagai perantau yang baru datang. Siapa wanita itu? Wajahnya seperti bukan orang biasa. Bisik-bisik terdengar di antara ibu-ibu desa. Entahlah, tapi ia baik hati, jawab yang lain. Laras hanya tersenyum, ikut membantu mengangkat air dari sumur dan bermain dengan anak-anak di desa. Ia terus mengamati, ingin tahu siapa yang benar-benar tulus, tanpa peduli penampilan. Di desa itu ada seorang pemuda bernama Arman Sanjaya, seorang santri yang dikenal karena kebaikannya. Ia mengajar di pesantren kecil yang dipimpin Kiai Ahmad, sekaligus membantu ibunya yang sudah renta. Hidupnya sederhana, bekerja keras tanpa banyak bicara. Suatu hari, ketika Laras sedang mencuci pakaian di sungai, pandangannya bertemu dengan Arman yang lewat membawa seikat kayu bakar. Arman tersenyum sopan. Butuh bantuan, Bu? Terima kasih, Mas. Saya bisa sendiri, jawab Laras. Meski selalu bersikap sopan, Arman tetap bersikap biasa, tak pernah berlebihan. Laras perlahan melihat ketulusannya. Suatu hari, saat Laras kehabisan kayu bakar, Arman datang membawa seikat kayu tanpa banyak bicara. Ini bisa membantu, katanya sambil tersenyum tulus. Laras terkesan. Kebaikan itu manusiawi, pikirnya. Ia tahu cinta sejati bukan hanya soal niat baik, tetapi juga keberanian untuk menghadapi perjalanan kehidupan bersama. Hari demi hari, Laras semakin menyatu dengan kehidupan sederhana di desa Sumberjati. Setiap pagi ia bergabung dengan para penduduk di sawah, membantu menanam padi atau memanen hasil bumi. Malam harinya, ia sering terlihat di masjid kecil desa, mendengarkan ceramah Kiai Ahmad dan bahkan belajar mengaji, meski ia sebenarnya sudah mengetahui lebih banyak. Namun saat ini saya ingin fokus di desa ini. Waktunya saya memikirkan hal yang lebih penting, gumam Laras. Ujian datang ketika sungai meluap dan banjir besar menggenangi sawah serta rumah-rumah penduduk. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, termasuk seorang janda tua bernama Maksum yang tinggal di ujung desa. Laras segera bergerak membantu. Ia mengevakuasi Maksum dan barang-barangnya ke balai desa, tempat warga mengungsi. Namun tenaga Rara terbatas, dan ia mulai kewalahan.
Saat itulah Arman Sanjaya datang dengan membawa beberapa karung beras dari lumbung pesantren. "Ini untuk makanan," katanya. "Arman, kamu selalu memikirkan orang lain sebelum dirimu sendiri," kata Laras dengan lembut. Arman menoleh dan tersenyum. "Kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan saya juga. Jika kita hidup hanya untuk sendiri, dunia ini tidak akan berarti." Kata-kata itu mengguncang hati Laras. Ia mulai yakin bahwa Arman berbeda dari manusia lain yang pernah ia temui. Namun, cobaan datang ketika seorang pedagang kaya bernama Ki Waskita tiba di desa dengan membawa bahan makanan dan selimut untuk membantu korban banjir. Namun bantuannya bukan tanpa maksud. Ki Waskita, seorang duda kaya yang terkenal licik, terpesona oleh kecantikan Laras dan berusaha mendapatkan hatinya. "Laras, jika kamu mau, aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik," katanya sambil memamerkan cincin emas di jarinya. "Kamu tak perlu hidup susah di desa ini. Ikutlah dengan aku akan berikan semua yang kamu inginkan." Tidak ingin kehilangan Arman, Laras melangkah dengan langkah mantap menatap dalam-dalam ke mata Ki Waskita. "Ki Waskita, saya menghargai perhatian Anda, namun saya tidak bisa menerima lamaran ini," ujarnya dengan suara yang penuh keyakinan. Kerumunan yang hadir terdiam terkejut dengan pernyataan tersebut. Ki Waskita tampak marah, namun ia berusaha menahan rasa malu yang mulai muncul. "Kenapa Laras? Apa yang kurang dari diriku? Aku mampu memberimu segalanya," tanyanya dengan nada penuh tanya. "Segalanya yang Anda tawarkan tidak sebanding dengan ketulusan hati," jawab Laras dengan tenang. "Saya tidak butuh emas atau kemewahan. Apa yang saya cari adalah cinta yang tulus." Kata-kata tersebut membuat Arman terdiam sejenak. Ia mulai menyadari bahwa Laras bukanlah wanita biasa. Ia memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Namun meskipun ia terkesan, Arman merasa tak berdaya. Apa yang bisa ia tawarkan kepada Rara selain kehidupan sederhananya? Malam itu setelah perayaan usai, Arman memutuskan untuk berbicara dengan Laras. Mereka bertemu di tempat biasa di tepi sungai, tempat yang selalu menyuguhkan ketenangan. Angin malam berhembus lembut, sementara suara gemericik air mengisi keheningan. "Laras," ujar Arman dengan suara lembut, "aku tidak tahu bagaimana perasaanmu, tapi aku ingin jujur padamu. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, ada sesuatu yang berbeda. Kamu bukan hanya cantik, tetapi juga baik hati dan bijaksana." Apa yang baru saja didengarnya. Namun sebelum ia sempat merespons, Laras melanjutkan, "Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu," ujarnya serius. "Aku bukan orang biasa. Ada rahasia besar tentang diriku yang harus kamu terima jika kita ingin melangkah bersama." Arman menatapnya dengan penuh perhatian. "Apapun itu, aku akan mendengarnya. Aku siap menerimanya. Laras, semua itu datang dari hatimu." Laras menarik napas. Aku. Ia terbata-bata. Namun di dalam hatinya, ia merasakan kegugupan yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya ia akan membuka identitas sejatinya kepada seseorang yang ia cintai. Tak lama setelah itu, Arman datang mengenakan pakaian sederhana khas seorang santri. Wajahnya memancarkan ketenangan meskipun terlihat serius. Ia mendekati Laras dan mereka saling bertukar pandang dalam diam beberapa saat. "Aku siap mendengarkan apapun yang ingin kamu sampaikan."
Mata Laras memancarkan kejujuran yang dalam. "Aku datang ke desa ini untuk mencari cinta sejati," lanjut Laras. "Aku telah hidup dalam kemewahan, tetapi aku tak pernah menemukan seseorang yang mencintaiku dengan tulus, tanpa memandang kekuasaanku atau keindahanku sebagai seorang ratu. Aku ingin tahu apakah ada manusia yang bisa mencintaiku apa adanya." Arman menghela napas panjang. "Jadi selama ini semua yang kamu lakukan di desa ini adalah untuk menguji ketulusan orang-orang?" Laras mengangguk. "Benar. Dan aku menemukan sesuatu yang luar biasa dalam dirimu, Mas Arman. Ketulusan, kebaikan, dan kesederhanaanmu membuatku percaya bahwa kamu orang yang selama ini aku cari." Arman duduk di atas batu besar di tepi sungai, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja Laras sampaikan. Ia menundukkan kepala, memandang air sungai yang mengalir pelan. "Aku tidak tahu harus berkata apa," ujar Arman akhirnya. "Aku hanya manusia biasa." "Laras, takut katamu?" "Aku bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa kagum yang mendalam pada keberanian dan ketulusan hatimu." Laras perlahan mengangkat wajahnya. Matanya berlinang. "Laras, atau Ratu Kidul?" tanya Arman pelan. "Aku mencintaimu bukan karena siapa dirimu, tapi karena apa yang ada di dalam hatimu. Sekalipun kamu ratu, itu tidak akan mengubah perasaanku." Laras tersenyum sambil air matanya berlinang. Bukan karena kesedihan, namun karena kebahagiaan yang begitu mendalam, suatu perasaan yang sudah lama ia rindukan. Namun sebelum percakapan mereka berlanjut, air sungai tiba-tiba berubah warna menjadi hijau kebiruan, bersinar lembut. Angin bertiup kencang dan suasana menjadi mencekam. Dayang Surti muncul dari balik pepohonan, mengenakan pakaian istana. "Ratu, mohon maaf, tetapi Anda tidak bisa begitu saja memilih manusia ini," kata Dayang Surti dengan nada serius. "Hukum istana melarang ratu menikahi manusia tanpa ujian terakhir." Laras menatap Dayang Surti. "Dayang, manusia ini telah menunjukkan ketulusannya. Kalau begitu, izinkan satu ujian terakhir untuk membuktikan ketulusannya. Tantangan pertama, ombak besar." Arman harus berdiri di tepi pantai menghadapi ombak besar yang datang dengan kuat. Namun ia tidak mundur. Ia berdiri dengan tenang dan membaca doa yang ia pelajari di pesantren. Akhirnya ombak itu surut, seakan menghormati keberaninya. Tantangan kedua, pilihan hati. Dayang Surti memperlihatkan bayangan Laras, satu mengenakan pakaian mewah sebagai ratu, dan satu lagi berpakaian sederhana. Arman diminta memilih siapa yang ingin ia nikahi. Tanpa ragu, Arman memilih Laras dalam pakaian sederhana. "Karena itulah dia yang aku kenal dan aku cintai," katanya dengan tulus. Tantangan ketiga, pengorbanan. Sebagai ujian terakhir, Arman diminta untuk menyerahkan sesuatu yang paling berharga baginya. Ia mengeluarkan kitab suci yang selalu ia bawa, simbol dari pengabdian dan keyakinannya. "Ini yang paling berharga bagiku," ujarnya. "Namamu lembut," kata Laras. "Kamu telah membuktikan segalanya. Aku tahu sekarang bahwa kamu adalah orang yang selama ini aku cari." Arman menggenggam tangan Laras. "Dan aku tahu bahwa kamu adalah takdirku." Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, mereka berdua mengikat janji untuk saling menyayangi dan mendukung satu sama lain. Cinta sejati antara seorang manusia dan Ratu Laut Selatan lahir,
membuktikan bahwa ketulusan adalah kekuatan terbesar yang mampu melampaui batas-batas duniawi. Ini adalah kisah ketika Nyi Roro Kidul menyamar menjadi seorang wanita desa untuk mencari seorang pria yang akan dinikahinya. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Beginilah cerita lengkapnya. Di sebuah istana megah yang tersembunyi di dasar Samudra Hindia, Nyi Roro Kidul duduk termenung di atas singgasananya yang berkilauan dari mutiara. Ia adalah penguasa lautan, dihormati dan dipuja karena kecantikan serta kekuasaannya. Jika begitu, aku akan menyamar tanpa mahkota, tanpa keagungan. Aku akan menjadi wanita biasa. Aku ingin seseorang yang mencintaiku karena siapa aku sebenarnya. Keputusannya telah bulat. Sang ratu menanggalkan atribut keratuannya dan berubah menjadi seorang wanita desa bernama Laras, dengan pakaian sederhana dan selendang tenun. Ia meninggalkan istananya yang megah untuk memulai perjalanan mencari cinta sejati. Tujuannya adalah pedalaman Jawa, di mana kehidupan sederhana dan ketulusan masih bersemi. Desa Sumberjati yang terletak di kaki bukit menyambut kedatangannya. Desa itu dikelilingi sawah hijau yang menyejukkan mata, dengan aliran sungai yang jernih mengalir di antara pepohonan. Penduduk desa hidup sederhana, bekerja keras dari pagi hingga petang. Laras memilih tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi desa, dikira sebagai perantau yang baru datang. Siapa wanita itu? Wajahnya seperti bukan orang biasa. Bisik-bisik terdengar di antara ibu-ibu desa. Entahlah, tapi ia baik hati, jawab yang lain. Laras hanya tersenyum, ikut membantu mengangkat air dari sumur dan bermain dengan anak-anak di desa. Ia terus mengamati, ingin tahu siapa yang benar-benar tulus, tanpa peduli penampilan. Di desa itu ada seorang pemuda bernama Arman Sanjaya, seorang santri yang dikenal karena kebaikannya. Ia mengajar di pesantren kecil yang dipimpin Kiai Ahmad, sekaligus membantu ibunya yang sudah renta. Hidupnya sederhana, bekerja keras tanpa banyak bicara. Suatu hari, ketika Laras sedang mencuci pakaian di sungai, pandangannya bertemu dengan Arman yang lewat membawa seikat kayu bakar. Arman tersenyum sopan. "Butuh bantuan, Bu?" "Terima kasih, Mas. Saya bisa sendiri," jawab Laras. Meski selalu bersikap sopan, Arman tetap bersikap biasa, tak pernah berlebihan. Laras perlahan melihat ketulusannya. Suatu hari, saat Laras kehabisan kayu bakar, Arman datang membawa seikat kayu tanpa banyak bicara. "Ini bisa membantu," katanya sambil tersenyum tulus. Laras terkesan. Kebaikan itu manusiawi, pikirnya. Ia tahu cinta sejati bukan hanya soal niat baik, tetapi juga keberanian untuk menghadapi perjalanan kehidupan bersama. Hari demi hari, Laras semakin menyatu dengan kehidupan sederhana di desa Sumberjati. Setiap pagi ia bergabung dengan para penduduk di sawah, membantu menanam padi atau memanen hasil bumi. Malam harinya, ia sering terlihat di masjid kecil desa, mendengarkan ceramah Kiai Ahmad dan bahkan belajar mengaji, meski ia sebenarnya sudah mengetahui lebih banyak. "Namun saat ini saya ingin fokus di desa ini. Waktunya saya memikirkan hal yang lebih penting," gumam Laras. Ujian datang ketika sungai meluap dan banjir besar menggenangi sawah serta rumah-rumah penduduk. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, termasuk seorang janda tua bernama Maksum yang tinggal di ujung desa. Laras segera bergerak membantu. Ia mengevakuasi Maksum dan barang-barangnya ke balai desa, tempat warga mengungsi.
Namun tenaga Rara terbatas, dan ia mulai kewalahan. Saat itulah Arman Sanjaya datang dengan membawa beberapa karung beras dari lumbung pesantren. "Ini untuk makanan," katanya. "Arman, kamu selalu memikirkan orang lain sebelum dirimu sendiri," kata Laras dengan lembut. Arman menoleh dan tersenyum. "Kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan saya juga. Jika kita hidup hanya untuk sendiri, dunia ini tidak akan berarti." Kata-kata itu mengguncang hati Laras. Ia mulai yakin bahwa Arman berbeda dari manusia lain yang pernah ia temui. Namun, cobaan datang ketika seorang pedagang kaya bernama Ki Waskita tiba di desa dengan membawa bahan makanan dan selimut untuk membantu korban banjir. Namun bantuannya bukan tanpa maksud. Ki Waskita, seorang duda kaya yang terkenal licik, terpesona oleh kecantikan Laras dan berusaha mendapatkan hatinya. "Laras, jika kamu mau, aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik," katanya sambil memamerkan cincin emas di jarinya. "Kamu tak perlu hidup susah di desa ini. Ikutlah dengan aku akan berikan semua yang kamu inginkan." Tidak ingin kehilangan Arman, Laras melangkah dengan langkah mantap menatap dalam-dalam ke mata Ki Waskita. "Ki Waskita, saya menghargai perhatian Anda, namun saya tidak bisa menerima lamaran ini," ujarnya dengan suara yang penuh keyakinan. Kerumunan yang hadir terdiam terkejut dengan pernyataan tersebut. Ki Waskita tampak marah, namun ia berusaha menahan rasa malu yang mulai muncul. "Kenapa Laras? Apa yang kurang dari diriku? Aku mampu memberimu segalanya," tanyanya dengan nada penuh tanya. "Segalanya yang Anda tawarkan tidak sebanding dengan ketulusan hati," jawab Laras dengan tenang. "Saya tidak butuh emas atau kemewahan. Apa yang saya cari adalah cinta yang tulus." Kata-kata tersebut membuat Arman terdiam sejenak. Ia mulai menyadari bahwa Laras bukanlah wanita biasa. Ia memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Namun meskipun ia terkesan, Arman merasa tak berdaya. Apa yang bisa ia tawarkan kepada Rara selain kehidupan sederhananya? Malam itu setelah perayaan usai, Arman memutuskan untuk berbicara dengan Laras. Mereka bertemu di tempat biasa di tepi sungai, tempat yang selalu menyuguhkan ketenangan. Angin malam berhembus lembut, sementara suara gemericik air mengisi keheningan. "Laras," ujar Arman dengan suara lembut. "Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu, tapi aku ingin jujur padamu. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, ada sesuatu yang berbeda. Kamu bukan hanya cantik, tetapi juga baik hati dan bijaksana." Apa yang baru saja didengarnya, namun sebelum ia sempat merespons, Laras melanjutkan, "Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu," ujarnya serius. "Aku bukan orang biasa. Ada rahasia besar tentang diriku yang harus kamu terima jika kita ingin melangkah bersama." Arman menatapnya dengan penuh perhatian. "Apapun itu, aku akan mendengarnya. Aku siap menerimanya. Laras, semua itu datang dari hatimu." Laras menarik napas. Aku. Ia terbata-bata. Namun di dalam hatinya, ia merasakan kegugupan yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya ia akan membuka identitas sejatinya kepada seseorang yang ia cintai. Tak lama setelah itu, Arman datang mengenakan pakaian sederhana khas seorang santri. Wajahnya memancarkan ketenangan meskipun terlihat serius. Ia mendekati Laras dan mereka saling bertukar pandang dalam diam beberapa saat.
Aku siap mendengarkan apapun yang ingin kamu sampaikan. Mata Laras memancarkan kejujuran yang dalam. Aku datang ke desa ini untuk mencari cinta sejati, lanjut Laras. Aku telah hidup dalam kemewahan, tetapi aku tak pernah menemukan seseorang yang mencintaiku dengan tulus tanpa memandang kekuasaanku atau keindahanku sebagai seorang ratu. Aku ingin tahu apakah ada manusia yang bisa mencintaiku apa adanya. Arman menghela napas panjang. Jadi selama ini semua yang kamu lakukan di desa ini adalah untuk menguji ketulusan orang-orang. Laras mengangguk. Benar. Dan aku menemukan sesuatu yang luar biasa dalam dirimu, Mas Arman. Ketulusan, kebaikan, dan kesederhanaanmu membuatku percaya bahwa kamu orang yang selama ini aku cari. Arman duduk di atas batu besar di tepi sungai, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja Laras sampaikan. Ia menundukkan kepala, memandang air sungai yang mengalir pelan. Aku tidak tahu harus berkata apa, ujar Arman akhirnya. Aku hanya manusia biasa. Laras, takut katamu? Aku bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa kagum yang mendalam pada keberanian dan ketulusan hatimu. Laras perlahan mengangkat wajahnya. Matanya berlinang. Laras, atau Ratu Kidul? Tanya Arman pelan. Aku mencintaimu bukan karena siapa dirimu, tapi karena apa yang ada di dalam hatimu. Sekalipun kamu ratu, itu tidak akan mengubah perasaanku. Laras tersenyum sambil air matanya berlinang. Bukan karena kesedihan, namun karena kebahagiaan yang begitu mendalam, suatu perasaan yang sudah lama ia rindukan. Namun sebelum percakapan mereka berlanjut, air sungai tiba-tiba berubah warna menjadi hijau kebiruan, bersinar lembut. Angin bertiup kencang dan suasana menjadi mencekam. Dayang Surti muncul dari balik pepohonan, mengenakan pakaian istana. Ratu, mohon maaf, tetapi Anda tidak bisa begitu saja memilih manusia ini, kata Dayang Surti dengan nada serius. Hukum istana melarang ratu menikahi manusia tanpa ujian terakhir. Laras menatap Dayang Surti. Dayang, manusia ini telah menunjukkan ketulusannya. Kalau begitu, izinkan satu ujian terakhir untuk membuktikan ketulusannya. Tantangan pertama, ombak besar. Arman harus berdiri di tepi pantai menghadapi ombak besar yang datang dengan kuat. Namun ia tidak mundur. Ia berdiri dengan tenang dan membaca doa yang ia pelajari di pesantren. Akhirnya ombak itu surut, seakan menghormati keberaninya. Tantangan kedua, pilihan hati. Dayang Surti memperlihatkan bayangan Laras, satu mengenakan pakaian mewah sebagai ratu, dan satu lagi berpakaian sederhana. Arman diminta memilih siapa yang ingin ia nikahi. Tanpa ragu, Arman memilih Laras dalam pakaian sederhana. Karena itulah dia yang aku kenal dan aku cintai, katanya dengan tulus. Tantangan ketiga, pengorbanan. Sebagai ujian terakhir, Arman diminta untuk menyerahkan sesuatu yang paling berharga baginya. Ia mengeluarkan kitab suci yang selalu ia bawa, simbol dari pengabdian dan keyakinannya. Ini yang paling berharga bagiku, ujarnya. Namamu lembut, kata Laras. Kamu telah membuktikan segalanya. Aku tahu sekarang bahwa kamu adalah orang yang selama ini aku cari. Arman menggenggam tangan Laras. Dan aku tahu bahwa kamu adalah takdirku. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, mereka berdua mengikat janji untuk saling menyayangi dan mendukung satu sama lain.
Cinta sejati antara seorang manusia dan Ratu Laut Selatan lahir, membuktikan bahwa ketulusan adalah kekuatan terbesar yang mampu melampaui batas-batas duniawi. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya.